Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini saya gunakan waktu sebaik mungkin ya, karena banyak sekali ya aktivitas atau kegiatan saya itu sekarang sudah menyita waktu ya. Jadi untuk bikin video gitu ya, walaupun cuma durasi berapa menit, tapi sepertinya kalau udah capek dan udah lelah gitu ya teman-teman ya, saya itu kadang mengurungkan bikin video ya. Sebenarnya saya itu ingin terus menyemangati teman-teman ya, memotivasi teman-teman sampai dengan teman-teman itu membaik dan sembuh ya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini ya, semoga saja bisa memotivasi teman-teman ya. Apa yang akan saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang pernah saya alami, insya Allah akan saya bagikan di sini dan bagaimana cara saya menghadapinya ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi masalah sensasi keliengan ya teman-teman ya, sensasi keliengan. Karena banyak sekali ya dari teman-teman itu masih menanyakan masalah keliengan ya, badan tidak seimbang ya, terasa oleng gitu ya, seperti ada gempa gitu ya teman-teman ya. Pokoknya seperti itu. Nah, yang terjadi pada saya pada saat itu memang rasa keliengan, sempoyongan, oleng, tidak seimbang ini ya teman-teman ya, itu saya rasakan itu hampir setiap hari ya teman-teman ya, hampir setiap hari dan setiap saat gitu ya. Jadi bukan bukan gini teman-teman, bukan pada saat-saat tertentu saja. Jadi setiap hari saya itu merasakan hal seperti itu ya teman-teman. Bayangkan teman-teman ya, waktu itu saya merasakan itu hampir setiap hari itu selama kurang lebih itu ya 1,5 tahun itu ada ya teman-teman ya, merasakan hal seperti itu. Dan sebenarnya saya itu banyak sekali mencari tahu waktu itu ya, sebenarnya kenapa ya. Bahkan saya sudah sampaikan juga ke dokter yang memeriksa saya ya teman-teman ya. Tapi memang belum bisa hilang sepenuhnya gitu ya teman-teman ya pada saat itu ya. Karena apa? Karena saya itu juga berpikir bahwa ya sebenarnya ini karena apa gitu ya. Jadi seperti saya itu belum belum apa namanya, belum percaya gitu ya, atau belum yakin gitu ya bahwa keliengan atau apa namanya, sempoyongan atau badan oleng yang saya alami itu memang karena rangkaian ya gitu ya teman-teman ya, rangkaian yang berhubungan ya teman-teman ya, rangkaian yang berhubungan karena saya itu mengalami asam lambung ya, terus karena saya juga mengalami GERD juga gitu ya teman-teman, dan disertai dengan kecemasan berlebih ya, bahkan psikosomatis gitu ya teman-teman. Jadi ini suatu rangkaian yang menyebabkan mungkin ya sensasi keliengan itu dari faktor itu ya teman-teman. Karena apa? Karena pada saat orang juga menyampaikan ke saya, kemungkinan kamu itu kurang darah. Saya cek darah juga normal saja ya teman-teman. Mungkin kamu kurang gula, saya cek juga apa namanya, normal saja ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saya itu merasa waktu itu saya itu apa namanya, gula darahnya lagi turun gitu ya. Kok kenapa bisa terjadi setiap saat gitu ya teman-teman? Setiap saat, setiap beraktivitas kok saya itu seperti itu ya. Jadi memang menurut saya memang keliengan itu sebenarnya faktornya itu banyak ya teman-teman ya, banyak ya. Bisa karena darah rendah, bisa karena kekurangan apa namanya, bisa karena darah rendah, bisa karena kadar gula darah kita itu sedang turun, bisa juga karena kolesterol yang tinggi gitu ya teman-teman, bisa karena kurang tidur juga gitu ya, atau telat makan itu juga bisa ya teman-teman. Tapi yang saya bingungkan pada saat itu memang ini terjadi setiap saat gitu ya, setiap waktu gitu ya, sampai dengan saya itu menyadari bahwa apa yang saya rasakan ini atau sensasi yang saya rasakan ini adalah murni ini sudah rangkaian ya teman-teman ya, karena memang ada faktor dari saya juga mengalami gangguan fungsi asam lambung itu ya teman-teman, gangguan asam lambung ya, terus ada GERD, terus ada anxiety dan psikosomatis ya teman-teman. Jadinya keliengan yang dirasa saya itu waktu itu ya memang keliengan yang mungkin tidak semua orang itu paham gitu, atau tidak semua orang itu tahu kecuali orang yang mengalami hal yang sama seperti saya gitu ya teman-teman ya. Jadi keliengan kalau saya selalu menyampaikannya itu, saya itu keliengan terus gitu ya. Oh kamu itu kurang darah, dan oh kamu itu kurang tidur gitu ya. Itu memang menurut saya juga bisa menyebabkan, dan itu mungkin salah satu faktor juga gitu ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu saya juga belum belum ya, ini teman-teman ya, belum apa namanya, belum yakin benar gitu ya. Selalu saya itu mencari sebabnya gitu ya. Ini sebenarnya kenapa? Ini sebabnya apa? Sampai dengan saya itu menyadari bahwa saya itu harus memperbaiki semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi dari
pola makan ya, pola hidup sehat dan pola pikir ya. Saya itu punya asam lambung, gangguan asam lambung ya, saya obati dulu ya teman-teman. Saya punya GERD, saya juga obati dulu GERD-nya gitu ya teman-teman. Sampai dengan saya itu punya anxiety, gangguan kecemasan yang berlebih, saya juga berlatih bagaimana saya itu mengurangi kecemasan yang berlebihnya saya ya teman-teman ya. Dan pada saat itu setelah saya itu menjalani itu ya teman-teman, ini memang tidak signifikan gitu ya perubahannya, tapi itu ada perubahan. Jadi saya yakin dengan saya itu menerapkan terus gitu ya 3P secara konsisten, terus saya itu juga mencoba tidak terlalu membebani pikiran saya itu terlalu berat gitu ya, berpikiran yang menurut saya itu waktu itu saya itu nggak berpikir apa-apa, tapi sebenarnya saya itu banyak memikirkan gitu ya, memikirkan tentang apa yang sedang saya rasa gitu ya. Jadi kalau saya dulu waktu saat mengalami keliengan yang menurut saya itu parah ya, hampir setiap hari itu ya teman-teman, saya itu tidak merasa bahwa saya itu cemas gitu ya. Padahal di pikiran saya itu selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya itu merasakan sesuatu sensasi apa gitu ya teman-teman ya, terus langsung saya itu pikirkan sampai dengan nanti bagaimana, terus akibatnya nanti bakalan begini, terus nanti kalau begini terus efeknya ke situ. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah keliengannya itu semakin menjadi semakin nggak seimbang ketika jalan gitu ya teman-teman. Nah dari situlah saya itu mulai meyakini bahwa kalau saya itu mempelajari ini, kalau saya itu konsisten dengan 3P gitu ya, insya Allah ini akan akan membaik gitu ya, dan semoga saja saya bisa sembuh dari keliengan ini gitu ya teman-teman waktu itu ya. Dan saya telatenin terus ya teman-teman, saya telatenin bener-bener, saya telatenin sampai dengan saya itu sensasi yang di fisik itu semua itu sudah menurut saya itu sudah hilang lah ya teman-teman ya, sudah hilang gitu ya. Ya jarang sekali, bisa dibilang jarang sekali, bisa paling cuma seminggu sekali gitu ya, kadang ada kerasa kayak ada panas dalam, tapi itu saya sudah anggap biasa ya, saya bilang sudah jarang ya. Panic attack-nya juga sudah jarang gitu ya teman-teman ya, serangan paniknya itu juga sudah jarang lah, malah hampir hampir ya saya tidak mau mengingat-ingat lagi ya, karena kalau waktu dulu itu kalau baru-baru gitu kan, kalau mengingat kejadian-kejadian seperti pada saat kena panik attack itu kan serasa kayak kita itu terbawa ke pada masa itu gitu ya teman-teman ya. Tapi waktu itu alhamdulillah itu saya sudah bisa dibilang itu saya sudah sudah biasa gitu ya, tapi rasa keliengan itu masih ada. Nah disitulah saya itu mencari tahu terus ya, bagaimana ya kok ini bisa terjadi gitu ya teman-teman ya. Tapi setelah saya itu mencoba itu, yang saya jalanin itu 3P ya, konsisten gitu ya teman-teman ya, saya coba lebih rileks ya teman-teman ya, lebih rileks, lebih santai, dan saya itu mencari memang apa yang menurut saya itu bikin senang gitu ya, bikin bahagia ya. Contoh misalkan saya harus jalan-jalan dengan keluarga saya gitu ya. Dan anehnya pada saat saya itu saya itu senang gitu ya, benar-benar senang gitu ya, senang di hati, bukan dibikin senang gitu ya teman-teman ya, bukan dibikin senang, tapi benar-benar saya itu senang gitu ya, saya itu bahagia gitu ya. Itu keliengan yang saya rasa itu, yang keliengan, badan oleng, badan goyang itu saya tidak rasakan ya teman-teman. Tapi ketika sudah selesai jalan-jalan gitu ya, atau selesai kita itu melakukan aktivitas yang menurut saya itu bikin bahagia, itu keliengan itu muncul lagi gitu ya teman-teman. Dan ini belum lagi cerita-cerita ketika saya itu sedang mengendarai motor, keliengan itu nggak ada, tapi ketika turun keliengan lagi, pada saat naik mobil keliengan nggak ada, ketika turun mobil keliengan lagi, itu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah dari sinilah sebenarnya ya teman-teman ya, kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi saya ya, ketika kita sudah bisa tenang, ketika kita sudah bisa relax maksudnya ya, terus ketika kita itu sudah bisa mengatur bagaimana kita harus mendahulukan mana yang penting, mana yang nggak penting dulu, dalam artian bagaimana saya itu waktu itu harus berpikir gitu ya teman-teman. Jadi tidak semuanya saya pikirkan gitu ya, saya memikirkan sensasi, saya memikirkan waktu itu saya bisa kerja lagi atau enggak, saya memikirkan lagi nanti nasib anak saya gimana, nanti nasib istri saya gimana, belum lagi memikirkan hal-hal yang lain gitu ya teman-teman. Dan itu menumpuk jadi satu, dan akhirnya pada saat itu ya memang susah lepas dari rasa atau sensasi keliengan itu ya teman-teman ya.
Tapi bisa saja apa yang saya rasakan waktu itu, keliengan yang saya rasakan itu bisa saja berbeda dengan teman-teman ya. Tapi yang saya rasakan itu seperti itu, dan saya juga sudah mengecek ya teman-teman ya, saya sudah mengecek apa namanya, dicek di lab gitu ya teman-teman ya. Ya memang cenderung normal semua gitu ya teman-teman ya. Dan kapan saya mulai itu merasa bahwa keliengan itu mulai hilang ya teman-teman ya, itu pada saat saya itu sudah seperti masa bodoh lah gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika keliengan waktu dulu itu kan saya itu sering mau kemana-mana itu takut jatuh, takut pingsan, takut nanti apa namanya, ya pokoknya seperti itulah, semua serba ketakutan karena keliengan itu ya. Jadi aktivitas saya kok semakin terganggu, dan akhirnya saya itu ada keberanian gitu ya teman-teman, ada keberanian bahwa kalau nggak saya bawa itu mau sampai kapan gitu ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah itu saya itu ada suatu ini ya teman-teman ya, pada saat saya itu mengalami keliengan itu kayak ada bisikan gitu ya teman-teman, nanti kalau kamu keluar nanti pingsan loh, nanti kalau kamu keluar kamu itu nanti jatuh, siapa yang nolongin loh. Dan anehnya waktu itu saya itu seperti percaya dengan bisikan itu. Nah, mulai saya itu membaiknya adalah ketika saya itu sudah tidak mendengarkan yang bisikan seperti itu lagi. Jadi ketika saya mau keluar, ya saya keluar saja gitu ya teman-teman, walaupun keliengan ya memang saya rasakan masih keliengan gitu ya, kadang cemas ya memang saya merasakan kadang cemas gitu ya teman-teman, tapi waktu itu saya latih terus ya. Makanya di video-video saya sebelumnya ya saya sudah pernah menceritakan bahwa waktu itu saya itu berlatih, saya itu untuk merumput gitu ya, untuk ke sawah gitu ya, untuk ke ladang gitu ya teman-teman ya. Dan apa namanya, apa yang saya rasakan itu pada saat saya itu di ladang, di sawah, ya memang kadang terjadi keliengan ya teman-teman ya, tapi tidak sehebat pada saat saya itu ada di dalam rumah atau di tempat keramaian atau di tempat-tempat yang apa namanya, menurut saya itu ruangannya itu sempit gitu ya teman-teman, itu tidak separah itu. Jadi menurut saya pada saat saya itu lebih santai, lebih tenang, dan apa namanya, kita itu fokus apa, pandangan kita itu apa namanya, melihat banyak objek dengan tidak ada keramaian, dengan tidak ada apa namanya, banyak macam-macam benda gitu ya teman-teman, itu saya tidak merasakan keliengan yang hebat gitu ya teman-teman ya. Tapi pada saat saya itu ada di misalkan nih Alfamart, Indomart gitu, baru masuk saja lihat banyak orang, lihat antrian, lihat rak-rak yang menumpuk, terus ada di pas di lorong sempit, itu keliengannya itu menjadi ya rak aja seperti kayak goyang-goyang sendiri, kayak jalan sendiri. Nah itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan kembali lagi ya, kapan mulai membaik dari keliengan adalah ketika saya itu sudah mulai santai ya, sudah mulai rileks ya, sudah mulai cuek ya terhadap apa yang saya rasakan gitu ya teman-teman. Dan ini murni ya, ini murni, saya harus jujur ya, ini murni apa yang saya rasakan gitu ya, apa yang saya alami, dan apa yang waktu itu saya itu lakukan gitu ya. Jadi saya itu sudah mulai cuek ya, sudah mulai santai ya menghadapi sensasi gitu ya. Saya udah bilang ya masa bodoh lah. Masa bodoh artinya gini, selalu bilang kan, dokter selalu bilang ke saya bahwa kamu itu kena asam lambung gitu ya, dan asam lambung itu bisa diobati ya, GERD juga bisa diobati gitu ya teman-teman ya. Tapi selama kamu itu masih berpikir terus, berpikir artinya berpikir yang sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita khawatirkan ya, berpikiran yang objeknya itu nggak jelas gitu ya teman-teman, itu pasti akan apa namanya, terus berputar di situ terus gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu mulai saya itu, menurut saya itu mulai sadar ya di situ ya teman-teman, bahwa oke, saya bikin santai saja, saya bikin rileks saja, saya nikmatin saja, saya ikhlasin saja. Intinya saya sudah terima lah ya teman-teman ya, saya terima apapun kondisi saya ya, apapun yang terjadi dengan saya gitu, saya sudah terima gitu ya. Dan itu alhamdulillah itu berangsur-angsur mulai membaik ya teman-teman ya. Walaupun saya masih merasakan ya, waktu itu masih merasakan keliengan. Kok tiba-tiba keliengan kayak goyang, ya udah, ini datang lagi seperti ini gitu ya, datangnya sebentar gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya teman-teman juga harus memperhatikan pola hidup sehatnya ya teman-teman, terutama itu pola makan ya, pola hidup itu ya teman-teman, jangan begadang, istirahat yang cukup, karena itu berpengaruh ya teman-teman, karena itu juga berpengaruh untuk proses pemulihan ya teman-teman ya. Karena yang saya lakukan juga tetap waktu itu, saya itu tetap 3P konsisten ya teman-teman, 3P konsisten gitu. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya, nanti insya Allah juga teman-teman sama, nanti akan membaik, akan pulih ya, amin ya robbal alamin ya.
Jadi teman-teman itu jangan malah apa namanya, kok nggak sembuh-sembuh gitu, kenapa ya nggak sembuh-sembuh ya, kenapa kok saya harus keliengan terus ya. Nah, kalau teman-teman terus apa namanya, memikirkan itu, mengatakan itu ya, nanti kayak saya dulu gitu ya. Jadi kok saya udah 5 bulan nggak sembuh-sembuh keliengannya gitu ya, sudah 6 bulan, kok saya sudah 6 bulan saya udah melakukan ini kok keliengannya nggak sembuh-sembuh gitu ya teman-teman ya, kok saya udah apa namanya melakukan ini kok nggak sembuh-sembuh gitu, selalunya saya mengatakan seperti itu. Nah, mungkin disitulah waktu itu saya kenapa itu lama ya teman-teman, karena saya tuh selalu menanamkan kata-kata itu ya teman-teman. Saya malah bukan bukan seperti bukan apa namanya menyadari bahwa semakin kita itu mengucapkan hal-hal seperti itu malah nanti akan tertanam di apa namanya pikiran bawah sadar kita gitu ya, selalu menanyakan kapan saya sembuhnya, kapan saya membaiknya, kapan saya pulihnya, eh, bisa apa enggak saya seperti dulu lagi. Nah, malah seperti itu akan menambah pikiran kita dan itu akan menambah kecemasan yang berlebih kita. Itu pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya ya. Bisa saja teman-teman itu akan lebih cepat membaiknya dan akan lebih cepat sembuhnya gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman tetap konsisten di 3P-nya ya. Jadi masalah apa namanya takut ini, takut itu, takut ini, teman-teman sendiri yang bisa mengatasi ya. Jadi ketika teman-teman itu takut suara burung, takut kabar duka, takut keluar rumah, takut bersosialisasi gitu, teman-teman yang bisa mengatasinya ya. Termasuk saya gitu dulu juga sama, biarpun apa namanya orang lain menasihati saya, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah ini, nggak usah itu dan sebagainya gitu ya teman-teman ya, itu saya dengarkan tapi seperti nggak bisa masuk ke dalam pikiran saya gitu ya teman-teman ya. Pada saat itulah saya itu pada saat itu saja saya itu oh iya, tapi pas pada saat saya praktekkan itu juga nggak bisa ya teman-teman. Makanya ini penting sekali, nanti ada kesadaran dari dalam diri kita gitu ya, untuk apa namanya, oh iya saya itu harus bergerak, saya harus bisa berbuat supaya saya itu cepat membaik dan sembuh gitu. Karena apa teman-teman? Karena ketakutan-ketakutan seperti itu kita lah ya teman-teman ya, kita penting sekali dari diri kita ya teman-teman, yang bisa apa namanya lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Artinya orang lain pun bisa membantu sebenarnya, tapi menurut saya berdasarkan pengalaman saya ya, karena diri kita lah, kalau kita itu memang mau ya, kalau kita itu memang tetap semangat ya teman-teman, insya Allah itu akan lebih cepat membaik, insya Allah ya teman-teman, saya doakan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, dan nggak usah apa namanya banyak apa namanya pikiran-pikiran yang menurut saya itu jangan terlalu banyak dipikirkan gitu ya teman-teman. Jadi contoh misalkan saya harus berpikir A, B, C, D satu-satu saja gitu ya teman-teman ya, karena kita itu kan sedang apa namanya, teman-teman itu sedang di masa proses pemulihan ya, itu diuraikan saja satu persatu gitu ya. Jadi intinya teman-teman itu tetap semangat ya, intinya tetap semangat ya. Kenapa pola pikir itu penting sekali? Karena di sini juga susah sekali menerapkan pola pikir yang positif gitu. Jadi ketika kita apa namanya mengalami sensasi, atau kita itu mengalami kejadian, atau kita mengalami apa namanya kabar gitu ya, atau kita mendengarkan kabar gitu. Mendengarkan kabar ini itu kita cepat sekali gitu ya, cepat sekali merekam kabar-kabar yang sifatnya itu adalah kabar yang buruk gitu ya teman-teman ya, bukan kabar yang bagus gitu ya. Nah, disitulah kenapa kita itu harus selalu belajar gitu ya, selalu belajar untuk mengatasi, atau selalu belajar apa kita itu berbenah gitu ya, berbenah memperbaiki pola pikir kita yang tadinya kita selalu apa namanya berpikirnya itu yang negatif-negatif, atau kalau kita keluar kita nanti pingsan di jalan siapa yang nolongin, itu dirubah, dibalik, kalau kita keluar kalaupun pingsan pasti juga ada yang nolongin. Dan kalaupun aku keluar gitu, kalau kita keluar gitu, walaupun saya masih sempoyongan, saya insya Allah juga tetap kuat. Nah, itu seperti itu terus saja ya teman-teman ya. Mungkin pengalaman saya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, tapi kalau saya ceritakan semuanya mungkin butuh apa namanya menit yang lama gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman, nanti bisa disambung lagi ya. Karena kenapa saya bikin video ini lagi, karena banyak sekali yang mempertanyakan masalah keliengan dan bingung sebenarnya itu dari mana dan faktornya seperti apa ya. Kembali lagi, keliengan itu banyak sekali faktornya ya teman-teman ya. Kenali dulu ya teman-teman, kalau teman-teman belum memeriksakan diri ke dokter ya, periksakan dulu ya, karena penyebab keliengan itu juga banyak gitu ya. Tapi kalau semua pemeriksaan sudah normal dan teman-teman itu
apa namanya, didiagnosa teman-teman itu punya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, yaitu perbaiki 3P ya, pola makan ya, terus pola hidup ya, terus sama pola pikir yang positif ya teman-teman, dan insya Allah nanti akan ada perkembangan, dan saya doakan semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.